Testing hari kedua sudah usai, dengan Carlos Sainz memimpin catatan waktu di hari kedua tes pramusim ini, disusul oleh Lewis Hamilton dan Charles Leclerc di posisi kedua dan ketiga. Setelah hari kedua testing ini, kami mendapatkan gambaran lebih besar terkait performa tim yang ada, terutama 4 tim besar yang ada di F1. Berikut kami sudah merangkum apa saja yang dapat kita pelajari dari tes pramusim hari kedua ini. Sebagai catatan, kami mendapatkan informasi dan data-data ini dari hasil pengamatan kami, para jurnalis yang ada di track, dan media F1 yang meliput dari Bahrain. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu Williams. Williams memberikan performa yang sangat impresif. Catatan waktu Sainz di testing kemarin hampir 1 detik lebih cepat dari catatan waktu yang mereka catatkan saat kualifikasi GP Bahrain musim lalu. Ini mengindikasikan bahwa FW47 mengalami kemajuan dari segi development mobil, memasuki musim terakhir regulasi ground effect ini. Alex Albon mengatakan jika Carlos Sainz mencatatkan waktunya dengan jumlah bahan bakar yang lebih sedikit, yang dimana Williams ingin menguji coba karakter mobil dan karakter ban saat bahan bakar sedikit. Alex Albon juga mengatakan jika kehadiran Carlos Sainz membantu Williams dalam memperbaiki keseimbangan mobil mereka, dan mengatakan jika pengalaman Sainz sangat membantu Williams dalam arah pengembangan mobil mereka. Williams mungkin akan menjadi pemimpin papan tengah di musim ini dengan impresi positif yang diberikan pada tes pramusim hari kedua ini. Namun kita masih harus menunggu hingga hari ketiga untuk melihat sejauh mana Williams berada. Yang kedua ada race pace McLaren. Para tim besar seperti McLaren, Ferrari, dan Mercedes melakukan simulasi balapan atau long run mereka di hari kedua tes pramusim ini. Sayangnya kita tidak dapat melihat data dari Red Bull karena adanya masalah tekanan air di mesin Lawson. Setidaknya tim melakukan 3 stint atau 3 kali uji coba simulasi balapan di testing kemarin. Data race pace ini kami dapat dari Formula Data Analysis yang merupakan salah satu sumber terpercaya untuk urusan data race pace. Stint pertama dengan menggunakan ban C3, Norris unggul sekitar 0,3 detik dari Leclerc dan Antonelli. Lalu pada stint keduanya, Norris menggunakan ban C1, sementara Leclerc dan Antonelli menggunakan ban C2. Yang dimana meskipun menggunakan ban lebih keras, namun MCL39 dapat unggul 0,2 sampai 0,3 detik dari kompetitornya. Lalu di stint terakhirnya, Norris menggila dengan race pace yang ia tunjukkan lebih cepat 1 detik ketimbang kompetitor lainnya. Ini mengindikasikan jika MCL39 masih sangat superior di simulasi balapan atau long run. Namun kembali kita ingat, ini hanya testing dan kita tidak tahu power mesin dan baterai yang digunakan oleh tim-tim lain. Namun overall, Norris hanya mengeluhkan MCL39 miliknya memiliki kelemahan di grip ban belakang yang masih kurang stabil sehingga menimbulkan sliding atau ngesot saat keluar tikungan. Mungkin ini juga berpengaruh karena MCL39 berfokus ke front end yang lebih kuat agar responsif saat menikung. Itulah mengapa grip ban belakang agak lemah dan memaksa para pembalap untuk melakukan manajemen power yang diberikan saat keluar tikungan agar tidak terjadinya sliding. Lalu yang ketiga, ada impresi positif Ferrari dan Lewis Hamilton. Berbeda dari hari pertama, di hari kedua ini, Ferrari menunjukkan respon yang sangat positif pada SF25-nya. Mungkin di hari pertama, mereka masih melakukan eksperimen seperti yang kami sudah sebutkan sebelumnya. Performa dari SF25 cukup kompetitif, di mana Lewis Hamilton juga merasa nyaman dengan mobilnya. Dilansir dari analisis F1, SF25 juga memiliki performa yang cukup baik dengan downforce yang dihasilkan lebih baik dari hari pertama. Namun top speednya agak berkurang saja. Race pace yang ditunjukkan oleh Hamilton dan Leclerc juga cukup kompetitif. Namun mereka masih perlu membenahi race pace-nya, itu saja yang menjadi permasalahan di Ferrari. Yang keempat ada Mercedes. Mercedes masih menunjukkan respon positif di W16 mereka. Simulasi long run yang dilakukan Antonelli juga cukup baik mengingat dia adalah rookie dan masih harus belajar akan manajemen ban nantinya. Beberapa kali ia kedapatan lock up di W16-nya, namun ini semua merupakan tahap pembelajaran bagi Antonelli. Lalu yang kelima adalah kekuatan RB21. Pada hari terakhir nanti, Red Bull dirumorkan akan membawa komponen baru yang akan dipasang di RB21. Komponen ini seharusnya dipakai di GP Australia, namun tim mempercepatnya dengan membawanya di tes pramusim ini untuk memberikan gambaran apakah arah pengembangan mereka berada di jalan yang benar atau tidak. Peta persaingan di 2025 akan semakin terlihat memasuki hari terakhir ini dengan Max Verstappen di balik kokpit Red Bull, yang dimana memberikan indikasi jelas terkait performa RB21 di tangan Verstappen.
Hari ketiga ini, Verstappen akan berada di balik kokpit RB21 seharian untuk menguji coba berbagai program yang sudah disiapkan oleh Red Bull. Namun, tim-tim lain seperti Aston Martin, kami belum bisa memberikan gambaran terkait performa mereka dan tim papan tengah lainnya karena kurangnya data yang ada. Namun sejauh ini, prospek Williams sangat menjanjikan. Namun kembali lagi, ini semua hanya testing. Kita hanya mendapatkan gambaran garis besarnya, bukan data 100% akurat, karena mungkin tim melakukan sandbagging untuk menutupi performa aslinya. Untuk saat ini itu saja informasi terbaru dari tes pramusim hari kedua ini yang dapat kami sampaikan. Sekian video dari kami, jangan lupa untuk like, komen di bawah, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita F1 lainnya. Ciao!